Anka Al-Sabab, 6 gol Anthony Nuakaime Al-Feiha dan Youssef Al-Samari Al-Batin. 5 gol ada Cristiano Ronaldo Al-Nazar, Saad Bouhwir Abba, Saleh Al-Amri Abba. Kita beralih ke Liga Champions. Fakta kemenangan Bayern Munchen atas PSG di Liga Champions, di mana salah satunya gol Kylian Mbappe dianulir sebanyak 2 kali. Bayern Munchen berhasil mengamankan 3 poin penuh ketika melakoni laga tandang melawan Paris Saint-Germain. Duel pada Rabu 15 Februari dini hari tadi di Parc des Princes Stadium, Bayern Munchen menang tipis atas PSG dengan skor 1-0. Gol tunggal itu diselesaikan oleh Kingsley Coman dan sekaligus menjadi pahlawan bagi Bayern Munchen. Di balik kemenangan itu ada beberapa fakta menarik, yaitu gol Kylian Mbappe yang dianulir 2 kali oleh wasit. Lalu Benjamin Pavard yang mendapat kartu merah ketika berusaha menghentikan laju Lionel Messi. Dan para mantan pemain PSG seperti Coman dan Pavard bermain cukup beringas. Kita ulik satu demi satu. Pertama, gol Kylian Mbappe dianulir 2 kali. Mbappe terpaksa harus menelan pil pahit ketika PSG kalah di kandang sendiri. Bumbar andalan PSG itu gagal menyumbang gol. Akan tetapi bukan karena Mbappe tidak bisa berkutik, melainkan 2 golnya harus dianulir oleh wasit gara-gara offside. Uniknya bukan hanya 1 gol yang dianulir, tapi total 2 gol dari Mbappe dibatalkan oleh wasit. Di mana 2 gol Mbappe tercipta di menit 74 dan 84. Gegara batalnya gol Mbappe secara tidak langsung membuat PSG tidak bisa membalik keadaan, bahkan merengkuh kemenangan. Kedua, kartu merah Pavard. Jelang selesainya pertandingan, Benjamin Pavard diganjar kartu merah oleh wasit. Pemberian kartu merah itu terjadi setelah ia diberi kartu merah kedua oleh wasit gara-gara melakukan pelanggaran. Adapun penyebab diberikannya kartu merah kedua tersebut karena ia melanggar Lionel Messi di dekat kotak penalti di sisi kanan lapangan. Kartu merah tersebut tentu sebuah pukulan keras bagi Bayern lantaran Pavard bermain cukup apik. Namun untungnya kartu merah tersebut tidak mempengaruhi hasil pertandingan. Pasalnya Bayern berhasil mengamankan kemenangan 1-0 atas PSG hingga peluit panjang dibunyikan. Ketiga, para mantan beringas. Di balik serunya duel Munchen versus PSG ini ada 2 mantan pemain PSG yang bermain cukup beringas. Pertama, Kingsley Coman yang pernah menimba ilmu di Akademi PSG mencetak gol bagi Munchen. Namun ia enggan berselebrasi lantaran menghargai mantan klubnya dulu. Mantan kedua yaitu Benjamin Pavard. Benjamin Pavard harus keluar dari lapangan pertandingan lebih dulu karena mendapatkan kartu merah dari wasit. Padahal sebelum diganjar kartu merah tersebut, Pavard menunjukkan penampilan apik di barisan benteng pertahanan Munchen. Dan itulah 3 fakta di balik kemenangan Bayern atas PSG di pertandingan Liga Champions. Ada 3 sorotan mewarnai kemenangan AC Milan atas Tottenham Hotspur, di mana salah satunya Brahim Diaz menjadi pencetak gol termuda AC Milan di Liga Champions.
Duel pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions tersebut telah terjadi pada Rabu 15 Februari dini hari tadi. Dan setelah mengalami rentetan kekalahan di Liga Domestik, AC Milan langsung menuai hasil positif di Liga Champions. Berlangsung di San Siro, Brahim Diaz sukses mencetak gol penentu kemenangan AC Milan atas Tottenham. Satu-satunya gol AC Milan diukir lewat gol cepat oleh Brahim Diaz pada menit ke-7. Tentu itu adalah hasil positif yang akan memberikan kepercayaan diri yang kuat bagi skuad Stefano Pioli. Dengan kemenangan membuat langkah AC Milan lebih mudah di babak 16 besar leg kedua nanti yang akan digelar di Tottenham Hotspur Stadium pada 9 Maret 2023. Dan berikut 3 sorotan kemenangan AC Milan atas Spurs di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pertama, pencetak gol termuda AC Milan di Liga Champions. Satu-satunya gol penentu kemenangan AC Milan dicetak oleh pemain mudanya bernama Brahim Diaz. Brahim Diaz sendiri berumur 23 tahun lebih 195 hari. Sedangkan pencetak gol termuda AC Milan yang terakhir kali diukir oleh Ricardo Kakà pada bulan Maret 2004. Kala itu Kakà berhasil lesatkan 2 gol melawan Deportivo de La Coruna di perempat final Liga Champions. Saat itu Kakà berumur 21 tahun lebih 336 hari. Kedua, badai cedera AC Milan. AC Milan mampu membuktikan diri meski banyaknya pemain yang cedera, tetapi tetap menjadi tim yang patut disegani. Pada babak 16 besar Liga Champions ini, AC Milan mendapati beberapa pemain yang cedera. Mereka adalah Mike Maignan, cedera otot, Sergio Dest, cedera betis, Alessandro Florenzi, cedera hamstring, Ismail Benacer, cedera otot, dan Zlatan Ibrahimovic, penyembuhan. Dengan begitu banyak rentetan pemain yang cedera, AC Milan masih bisa meladeni Spurs. Tercatat AC Milan jauh ungguli torehan shot on target dengan lesakan 4, sedangkan Spurs hanya 3 lesakan. Ketiga, gol tercepat. Kali ini Brahim Diaz menjadi bintang utama pada pertandingan. Ia mengukir sejumlah catatan fantastis termasuk gol cepat kedua AC Milan di babak sistem gugur Liga Champions, yaitu 6 menit 24 detik. Sebelumnya, Ronaldinho sukses mengukir prestasi serupa dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions melawan Manchester United pada Februari 2010, yaitu dengan catatan 2 menit lebih 11 detik. Prediksi skor antara Dortmund versus Chelsea di Liga Champions diperkirakan akan berakhir bagi kemenangan sang tuan rumah 2-1. Dua bursa prediksi skor Liga Champions menempatkan Borussia Dortmund sebagai unggulan pemenang atas Chelsea. Leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Borussia Dortmund versus Chelsea akan digelar di Signal Iduna Park pada Kamis 16 Februari pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan dua bursa prediksi skor memprediksi duel antara Dortmund versus Chelsea akan berakhir dengan kemenangan sang tuan rumah. Akhir-akhir ini jika dilihat secara performa, Dortmund lebih meyakinkan daripada The Blues. Marco Reus JS tidak pernah gagal membungkus kemenangan sejak pergantian tahun. Sedangkan ada satu bursa prediksi yang memperkirakan hasil imbang antara Dortmund dengan Chelsea. Jika menilik preview laga yang telah dilakoni kedua tim, Chelsea akan melakoni laga yang cukup berat di babak 16 besar Liga Champions ini. Bertandang di Signal Iduna Park, Chelsea dihadapkan dengan statistik mentereng Borussia Dortmund. Tercatat Dortmund tidak pernah gagal membungkus kemenangan sejak pergantian tahun. Di Liga Jerman akhir pekan lalu, Dortmund berhasil melibas tuan rumah Werder Bremen 2 gol tanpa balas. Hasil
tersebut membuat Dortmund sangat percaya diri untuk menatap laga kontra Chelsea. Sementara itu Chelsea masih sulit menang meski sudah belanja besar-besaran di bursa transfer musim dingin. Dalam 3 laga terakhirnya di Premier League, Chelsea selalu meraih hasil seri. Laga ini akan menjadi pertemuan perdana bagi kedua tim. Meskipun begitu, Dortmund memiliki pengalaman menghadapi wakil Inggris lain di fase grup Liga Champions musim ini, yaitu Manchester City. Sedikit menilik kondisi kedua tim saat ini, di mana Borussia Dortmund tidak akan diperkuat Abdoulaye Kamara dan Youssouf Moukoko karena cedera. Moukoko mengalami cedera saat melawan Werder Bremen dan tentu absennya menjadi pukulan bagi tim tuan rumah. Di sisi lain, Chelsea tidak akan diperkuat Raheem Sterling, N'Golo Kante, Denis Zakaria, Wesley Fofana, Mateo Kovacic, Armando Broja, Christian Pulisic, dan Edouard Mendy karena cedera. Sementara Benoit Badiashile dikeluarkan dari skuad Liga Champions Chelsea bersama dengan Pierre Aubameyang. Mereka berdua dipastikan absen. Kita beralih ke Liga Inggris. Prediksi skor duel Arsenal versus Manchester City di Liga Inggris diperkirakan akan berakhir imbang, entah 1-1 ataupun 2-2. Arsenal akan menjamu Manchester City pada laga tunda pekan 12 Liga Inggris. Duel papan atas tersebut akan digelar di Emirates Stadium pada Kamis 16 Februari pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan beberapa bursa prediksi skor pertandingan menempatkan laga The Gunners melawan The Citizens berakhir dengan imbang. Pasalnya, kedua tim diprediksi akan tampil habis-habisan guna bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris. Dan prediksinya, dua bursa memperkirakan Arsenal imbang 1-1 dengan Manchester City. Sedangkan satu bursa melihat skor akan berhenti di angka 2-2. Menilik preview laga kedua tim, di mana Arsenal sedang mengalami penurunan performa. Dalam 3 laga terakhir, Arsenal gagal meraih kemenangan. Setelah dikalahkan Manchester City di ajang FA Cup, Arsenal kembali kalah 0-1 saat Everton di Liga Inggris. Dan terbaru Bukayo Saka CS itu ditahan imbang Brentford 1-1 di Emirates Stadium pada pekan 23 Liga Inggris. Kini posisi Arsenal di papan klasemen semakin dekat dengan Manchester City yang hanya berselisih 3 poin saja. Berbeda dengan Arsenal, Manchester City kini justru meraih hasil apik pada laga terakhir mereka. Di tengah dakwaan FA Inggris terkait kasus finansial, Manchester City justru tampil terengginas kala melibas Aston Villa dengan skor 3-1. Dan untuk duel antara Arsenal versus Manchester City sendiri diprediksi akan berlangsung sengit. Di musim ini Arsenal tentu tidak ingin kalah untuk kedua kalinya dari Citizens. Tetapi skuad asuhan Mikel Arteta itu memiliki hasil minor saat bersua City. Tercatat Arsenal selalu tumbang dalam 6 bentrokan terakhir kontra City di semua ajang. Menilik kondisi tim saat ini, Arsenal tidak memiliki kekhawatiran cedera dan bersiap untuk laga berat melawan Manchester City. Meski sudah pulih dari cedera, Emil Smith-Rowe dan Gabriel Jesus masih diragukan tampil karena kondisi tubuh mereka masih belum cukup bugar. Sedangkan di kubu Manchester City, Pep Guardiola tampaknya bisa bernafas lega selesai Erling Haaland kembali berlatih. Haaland sempat mengalami cedera saat laga melawan Aston Villa dan ditarik keluar pada jeda laga babak pertama.
dan John Stones tetap cedera selama beberapa minggu ke depan, sedangkan Nathan Ake tampaknya bisa kembali ke starting 11 setelah diistirahatkan saat kontra Aston Villa. Kita beralih ke Liga 1. Hasil akhir pertandingan antara Persib Bandung versus PSM Makassar pada lanjutan pekan 24 Liga 1 berakhir bagi kekalahan skuad Maung Bandung. Berduel pada Selasa 14 Februari, PSM Makassar berhasil mencuri poin penuh kala pecundangi Persib Bandung dengan skor 2-1 di Stadion Pakansari Bogor. Dua gol kemenangan PSM dilesakan oleh Ramadan Sananta di menit 63 dan Yance Sayuri, Jacob Sayuri di menit 65. Sedangkan Persib Bandung hanya berhasil membalas satu gol melalui sepakan Ahmad Jufrianto di menit 46. Sehingga dengan hasil tersebut untuk pertama kalinya Persib Bandung menelan kekalahan. Setelah torehkan tren positif 15 kali tidak pernah kalah bersama Luis Milla. Sedangkan untuk PSM sendiri berhasil ambil alih kemudi Liga 1 dengan menggeser Persija dari puncak klasemen. Tetapi kemenangan itu harus dibayar mahal sebab Sayuri yang terkena sikutan siro ditandu keluar stadion untuk mendapat perawatan intensif. Menilik jalannya laga yang ditemani wasit Dwi Purba Adi Wicaksana secara singkat. Kali ini Persib menggunakan formasi 4-3-3 melawan PSM, sedangkan PSM sendiri menggunakan taktik 3-4-3. Adapun pemain yang mendapat larangan bermain pada laga Persib versus PSM ialah Daisuke Sato, pemain Persib karena akumulasi kartu kuning. Sedangkan pemain PSM mendapati Syafruddin Tahar yang dilarang bermain terkait tingkah laku buruk melawan Arema FC pekan lalu. Persib yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri terlihat menekan PSM pada menit awal babak pertama. PSM terlihat hanya menunggu serangan balik. Menilik ball possession hingga menit 29, Persib ungguli dengan torehan 79%. Meski tampil dominan, Persib hanya mampu lesatkan satu tembakan tepat sasaran sama dengan PSM. Kartu kuning pertama didapati oleh Erza Walian terkait tackle kerasnya di menit 35. Jelang 10 menit laga terakhir babak pertama, kedua tim belum mampu ukir satu pun gol. Di menit 38 hampir saja PSM membuka keunggulan lewat Kenzo. Namun tendangan flashingnya masih melebar jauh dari sisi kiri gawang Persib. Namun menuju penghujung babak pertama selesai, Ahmad Jufrianto berhasil mencetak gol pembuka bagi Persib. Dan hingga peluit dibunyikan, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di awal babak kedua, Persib yang unggul pun tidak mengendorkan permainan. Sedangkan PSM sama halnya di babak pertama hanya menggunakan serangan balik. Di menit 54, Ramadan Sananta berhasil menceploskan bola penyama kedudukan melalui umpan jauh dari Pluim yang mengarah ke Sayuri. Alhasil, Sananta berhasil ukir gol ke-8-nya di musim ini dan menobatkan dirinya sebagai top skor PSM. Selang waktu 10 menit PSM mampu merubah keadaan lewat tendangan spekulasi dari luar kotak penalti di menit 66 melalui Sayuri. Tapi pada menit 76 Yakob terlihat ditandu keluar lapangan karena terkena sikutan dari Siro yang mengenai dada. Alhasil digantikan oleh Ricky Pratama. Mengingat banyaknya jeda tambahan waktu tersebut terbilang maklum dan alhasil selesailah babak kedua dan skor berkesudahan dengan kemenangan PSM 2-1 atas Persib Bandung.
Ada 3 fakta di balik kekalahan Persib Bandung atas PSM Makassar di lanjutan pekan 23 Liga 1 2022-2023. Di mana salah satunya rekor unbeaten Luis Milla sebagai pelatih dinodai oleh PSM. Berlangsung di Stadion Pakansari, rekor tak terkalahkan Persib semenjak dilatih Luis Milla akhirnya dinodai oleh PSM. Sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Ahmad Jufrianto pada penghujung babak pertama. Persib malah kena comeback pada babak kedua. Skuad asuhan Bernardo Tavares sukses membalikan keadaan setelah mencetak 2 gol lewat Ramadan Sananta dan Yakob Sayuri di menit 66. Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, PSM berhasil mempertahankan keunggulan dan mengalahkan Persib dengan skor 2-1. Dan berikut adalah beberapa fakta menarik yang menghiasi laga Persib versus PSM yang telah dirangkum oleh Tribun News. Rekor pertama, fakta pertama, rekor unbeaten Luis Milla yang dinodai PSM Makassar. Sebelum laga melawan PSM, Persib belum pernah kalah melawan tim manapun dalam 15 laga secara beruntun. Keberhasilan Persib menorehkan catatan impresif tersebut berkat kedatangan Luis Milla yang menggantikan Robert Rene Albert sebagai pelatih. Sejak ditangani Luis Milla, laju Persib seakan tidak bisa dibendung. Terbukti catatan 15 laga tak terkalahkan diukir skuad Maung Bandung. Hanya saja tren positif itu akhirnya terhenti di tangan PSM Makassar yang dilatih Bernardo Tavares. Kekalahan dengan skor 1-2 melawan PSM seakan menodai catatan Luis Milla dan Persib dalam mengarungi kompetisi Liga 1 musim ini. Kedua, obat penawar Persib bernama PSM. Suka atau tidak suka, Persib nyatanya sudah kalah sebanyak 2 kali melawan PSM di kompetisi Liga 1 musim ini. Sebelum kekalahan kedua terjadi, Persib pernah dipaksa menyerah oleh PSM dengan skor lebih menyakitkan tepat pada pertemuan pertama. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, PSM berhasil membantai Persib dengan skor telak 5-1 di depan pendukungnya sendiri. Hasil negatif tersebut ternyata menjadi kekalahan terakhir yang diderita Persib sebelum akhirnya tim Maung Bandung mengukir tren tak pernah kalah selama 15 laga. Tapi uniknya, laju impresif Persib tersebut harus kembali dihentikan oleh PSM yang dilatih Tavares. Ketiga, Maung Bandung relakan PSM kudeta Persija dari puncak. Kekalahan dalam laga ini juga membuat Persib gagal mengambil alih puncak klasemen Liga 1. Sebaliknya, Persib justru mempersilahkan PSM untuk mengkudeta posisi puncak yang sebelumnya ditempati Persija. Kini PSM berhak memimpin perburuan gelar juara Liga 1 dengan raihan 50 poin, unggul 3 angka dari Persija selaku runner-up. Sementara Persib harus puas berada di posisi ketiga setelah mengumpulkan 46 poin saja. Update klasemen dan top skor Liga 1 2022-2023 setelah merampungkan 3 laga pada pekan 24 Selasa 14 Februari 2023, di mana PSM Makassar berhasil menggeser Persija Jakarta dari posisi puncak dan Spaso justru ikut dalam hal rebutan sepatu emas.
Pada duel pertama, PSM Makassar berhasil memetik poin penuh kala bermain di Stadion Pakansari Bogor kontra Persib Bandung dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut berhasil menggeser Persija di puncak klasemen sementara. Tidak hanya itu, PSM Makassar juga berhasil coreng tren positif milik Persib Bandung. Pasalnya dalam 15 laga terakhir Persib, anak asuh Luis Milla tersebut belum pernah sekalipun merasakan pahitnya kekalahan. Tapi di sisi lain, kemenangan tersebut harus dibayar mahal sebab Sayuri harus ditanduk keluar untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebab Sayuri terkena sikutan dari Siro yang mengenai tepat ke arah dadanya. Laga lainnya antara Barito Putra versus Rans Nusantara FC berkesudahan dengan skor 4-1. Barito Putra yang kembali dilatih oleh Rahmat Darmawan berhasil meraih poin perdananya pada Liga 1 pekan 24 ini. Uniknya, tim yang pertama dilawan oleh Coach RD adalah Rans Nusantara FC. Rans Nusantara sendiri adalah mantan klub dari Rahmat Darmawan. Sedikit informasi. Hasil minor yang diraih Rans Nusantara di musim ini membuat Coach RD dipecat dari kursi kepelatihan. Sedangkan di laga lain, Persik Kediri gagal dapatkan poin penuh kala Spasojevic berhasil mencetak gol di menit 92. Alhasil, laga Persik versus Bali United berkesudahan dengan skor imbang 1-1. Berikut update daftar klasemen Liga 1 per Selasa 14 Februari 2023. Di urutan pertama, PSM Makassar 50 poin. Kedua, Persija Jakarta 47 poin. Persib Bandung di urutan ketiga dengan 46 poin. Madura United 40 poin. Borneo FC 37 poin. Sama dengan Bali United di posisi 6 dengan 37 poin. Kemudian Persebaya Surabaya sama dengan poin Bali United dan Borneo FC yaitu 37 poin. Kemudian PSIS Semarang 32 poin, Persita Tangerang 30 poin, dan Persis Solo 29 poin. Sedangkan dalam hal top skor, gol yang dilesatkan oleh Spaso menambah panasnya bursa papan top skor Liga 1. Spaso sendiri kini telah mencetak sebanyak 12 gol bagi Bali United. Terpaut 1 gol dari pemain Borneo FC, Mateus Pato. Berikut daftar top skor sementara Liga 1. 17 gol David da Silva Persib Bandung, 13 gol Mateus Pato Borneo FC, 12 gol Ilyas Spasojevic Bali United, 10 gol Lulina Madura United, 10 gol Privata Marga Bali United. Jadwal pola malam ini menghadirkan sejumlah pertandingan sengit dari Liga 1 2022-2023, Liga Champions hingga Liga Tunda Liga Inggris. Semua duel-duel seru tersebut akan berlangsung mulai Rabu 15 Februari malam hingga Kamis 16 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Liga 1 2022-2023 lanjutan pekan 25 menyuguhkan satu pertandingan antara Madura United versus Persita Tangerang. Big match juga terjadi dari laga tunda pekan 12 Liga Inggris antara Arsenal versus Manchester City. Duel tersebut diprediksi berlangsung panas dan sengit. Pertandingan diprediksi berlangsung sengit lantaran Arsenal dan Manchester City merupakan penghuni 2 teratas klasemen Liga Inggris. Saat ini Arsenal masih memimpin klasemen dengan 51 poin dari 21 laga. Sedangkan Manchester City menempati peringkat kedua dengan jarak 3 poin dari 22 pertandingan. Artinya kemenangan bagi skuad Pep Guardiola akan membuat City menggeser posisi Arsenal dari puncak
klasemen. Skuad Meriam London sendiri praktis harus menghindari kekalahan jika ingin tetap berada di posisi teratas. Sedangkan dari babak 16 besar Liga Champions, Chelsea akan dijadwalkan menantang Borussia Dortmund di Signal Iduna Park. Berikut jadwal pertandingan bolanya. Liga 1 2022-2023 Rabu 15 Februari pukul 15 waktu Indonesia Barat, Madura United versus Persita Tangerang. Liga Inggris Kamis 16 Februari pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, Arsenal versus Manchester City. Liga Champions 16 Februari pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, ada Borussia Dortmund versus Chelsea, Club Brugge versus Benfica. Kemudian Liga Spanyol 16 Februari pukul 3 dini hari, ada Real Madrid versus Elche. Dari berita bola, kita beralih ke berita bulu tangkis. Reano Falco Saryanto, Lisa Ayu Kusumawati, pasangan ganda campuran Indonesia, sukses mengalahkan wakil Lebanon di BAMTZ 2023 pada Selasa 14 Februari 2023. Berlangsung di Dubai Exhibition Center, Uni Emirat Arab, Rehan Lisa tampil di laga pamungkas melawan Lebanon. Rehan Lisa menumbangkan Oliver Khoury dan Laini El Jabor dengan skor akhir 21-3 dan 21-5. Dengan hasil tersebut, Rehan Lisa berhasil melengkapi kemenangan tim Indonesia dengan skor telak 5-0. Tentu kemenangan ini menjadi modal apik bagi skuad Indonesia. Menilik secara singkat jalannya pertandingan. Saat melakoni pertandingan, Rehan Lisa tampil cukup tenang dan menguasai permainan. Mereka terlihat tampil tidak terburu-buru. Meskipun tidak bermain cukup keras, Rehan Lisa beberapa kali menyulitkan sang lawan. Rehan Lisa pun semakin mendominasi permainan. Tidak butuh waktu lama, mereka menutup set pertama dengan kemenangan telak 21-3. Melakoni set kedua, hal yang sama dilakukan oleh Rehan Lisa. Wakil Lebanon masih belum menemukan ritme permainan yang bisa menyulitkan Rehan Lisa. Akhirnya Rehan Lisa kembali meraih kemenangan set kedua dengan skor telak 21-5. Dan berikut ada rekap hasil BAMTZ 2023 Indonesia versus Lebanon. Tunggal putra Anthony Ginting versus Abi Yones Christoph 21-6, 21-8. Sektor tunggal putri, Putri Kusumawardani versus Zaina Kazma 21-5, 21-4. Kemudian sektor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto versus Abi Yunus Christoph Rafael Reno 21-6, 21-8. Sektor ganda putri, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti versus Mira Zeina 21-4, 21-5. Kemudian terakhir ganda campuran, Reano Falco Saryanto Lisa Ayu Kusumawati versus Oliver Line 21-3, 21-5. Tim Indonesia dan Cina tampil menawan di Badminton Asia Mixed Teams Championship 2023. Kedua tim sukses menyapu bersih tanpa celah di hari pertama, Selasa 14 Februari 2023. Kedua tim yang dijadikan sebagai kandidat juara terkuat di ajang BAMTZ 2023 kali ini berhasil menyapu bersih seluruh laga dengan skor sempurna 5-0.
5-0. Apresiasi ini layak diberikan kepada tim Indonesia lantaran berhasil menangi 2 partai sekaligus melawan Lebanon dan Suriah. Sementara itu, Cina sukses melibas Uzbekistan juga dengan skor telak 5-0. Hasil itu cukup menawan karena kandidat kuat juara BAMTZ 2023 mampu menunjukkan tajinya. Terlebih kontingen Indonesia yang masuk ke grup sibuk poin sekaligus. Hasil ini diharapkan bisa menjadi batu loncatan Indonesia untuk terus menunjukkan aksi menawannya di BAMTZ 2023. Pasalnya, seperti yang diketahui, Indonesia tengah berjuang untuk upgrade medali di edisi kali ini. Sebab pada edisi sebelumnya di tahun 2019, tim Indonesia hanya mampu merengkuh medali perunggu. Kini tampil sebagai tim kuat. Diharapkan skuad Garuda bisa menembus kesalahan edisi sebelumnya demi membawa pulang medali emas. Sedangkan tim Cina turun sebagai juara bertahan, di mana performa sang juara bertahan sekaligus kandidat juara tersebut juga kian solid. Mereka sedikit mendapat keuntungan lantaran tidak masuk dalam tim sibuk. Dikatakan tim sibuk lantaran Indonesia tergabung ke dalam grup C di mana diisi oleh 5 kontingen. Sedangkan Cina berada di grup A bersama Korea, Singapura, dan Uzbekistan. Dengan status tersebut, Cina berhasil tampil perkasa di hadapan Uzbekistan. Indonesia juga tidak kalah gacor karena Fajar Alfian CS mampu amankan 2 kemenangan dari 2 partai. Sebagai informasi, pada laga selanjutnya Indonesia akan menghadapi Bahrain pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, sementara Cina akan berduel dengan Singapura mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada berita terakhir dari ajang SEA Games 2023 Kamboja. Berikut daftar cabang olahraga di ajang SEA Games 2023 Kamboja di mana Lexindo Hakim akan memimpin kontingen Indonesia yang bergulir pada 5 hingga 17 Mei 2023 mendatang. Kepastian itu ia dapatkan seusai Komite Olimpiade Nasional Indonesia. Maksud kami kepastian itu ia dapatkan seusai Komite Olimpiade Indonesia mengumumkan dirinya menjadi CDM SEA Games 2023 di kantor NOC Indonesia, Menara Olahraga Senayan, Jakarta pada Selasa 14 Februari 2023. Seusai ditunjuk menjadi CDM, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perbasi DKI Jakarta itu mengatakan dirinya langsung akan berkoordinasi dengan tim internalnya. Tidak hanya itu, ia juga akan meninjau pelatnas-pelatnas cabang olahraga yang akan tampil di SEA Games Kamboja. Seperti diketahui, dalam SEA Games Kamboja nanti beberapa cabang olahraga unggulan Indonesia meraih emas tidak dipertandingkan, antara lain dayung, panahan, dan menembak. SEA Games Kamboja mempertandingkan 36 cabang olahraga, 47 disiplin, dan 581 nomor pertandingan. Kamsko juga menyepakati 1 cabang olahraga tekbol masuk dalam kategori demonstrasi. Dan berikut cabang olahraga SEA Games 2023 Kamboja. Pertama, atletik, akuatik, bulu tangkis, basket, biliar, tinju, catur, kriket, balap sepeda, dance breaking, esport, anggar, floorball, sepak bola, golf, gimnastik, hoki, jet ski, judo, karate, martial arts, obstacle race, pencak silat, petanki, layar, soft tennis, sepak takraw, tenis meja, taekwondo, tradisional boat race, tenis, triathlon, quathlon, duathlon, voli indoor dan pantai, angkat besi, wrestling, dan wushu.
Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada pagi hari ini, Rabu 15 Februari 2023. Dalam beberapa waktu ke depan, ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Jelang laga Liga 1 2022-2023, Madura United yakin jika mereka akan bisa meraih 3 poin penuh kala melawan Persita Tangerang. Rasa optimisme itu muncul setelah Madura United berhasil mengalahkan Persikabo di kandangnya sendiri dengan skor akhir 2 gol tanpa balas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura Kuswanto Ferdian. Silahkan rekan Ferdian untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Yesi bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pamekasan. Madura United akan melakoni laga lanjutan pada nanti sore di Stadion Gelora Madura Pemandangan Pamekasan, di mana nanti Madura United akan menghadapi Persita Tangerang. Sebelumnya Madura United berhasil mengalahkan Persikabo di kandangnya Persikabo dengan skor akhir 2-0, di mana saat itu gol diciptakan oleh Beto Gonçalves dan juga oleh Lulinha. Nah nanti ini pada laga nanti sore pemain Madura United Reva Adi kemarin sewaktu konferensi pers menyampaikan ia meyakini bahwa Madura United akan menenangkan pada laga kali ini karena ini berbekal ketika sebelumnya Madura United berhasil mengalahkan Persikabo di kandangnya sendiri. Nah pada laga nanti sore ini semua pemain Madura United dalam keadaan sehat dan bugar karena memiliki kesempatan banyak untuk mempersiapkan latihan, di mana nanti Madura United akan melakoni laga di kandangnya sendiri dan ini tentu menjadi laga euforia dan menjadi penyemangat sendiri bagi para pemain. Nah, Fabio Refundes kemarin juga menyatakan sudah menyiapkan strategi untuk menyiapkan semua pemainnya, di mana Fabio juga menyatakan dan pemain Reva Adi juga menyatakan bahwa tren positif kemenangan dari Persikabo sebelumnya akan dilanjutkan pada Persita Tangerang saat ini. Untuk klasemen sementara, Madura United masih berada di peringkat keempat, di mana Madura United sebelumnya sempat mengalami kekalahan sewaktu melawan Persis Solo di Pamekasan dengan skor akhir 3-2. Nah, untuk laga nanti ini menjadi laga pertaruhan bagi Madura United, di mana Madura United akan melanjutkan tren positif karena sebelumnya Madura United telah menang melawan Persikabo dengan skor akhir 2-0. Begitu rekan Yesi, kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporannya Kuswanto Ferdian. Silahkan bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya dari Cristiano Ronaldo. Banyak yang mengira jika Cristiano Ronaldo melakukan blunder atau kesalahan ceroboh dengan hengkang ke klub Liga Arab Saudi Al Nassr. Tidak terkecuali bagi mantan Presiden Real Madrid Raymond Calderon yang tidak habis pikir dengan keputusan Ronaldo tersebut. Tetapi Cristiano Ronaldo justru langsung menjadi primadona baru ketika memutuskan hijrah. Meski sempat tersendat di awal, Ronaldo langsung membuktikan tajinya dengan mencetak 4 gol bersama Al Nassr dalam pertandingan terakhir. 4 gol tersebut bisa menjadi awalan yang bagus bagi Ronaldo bersama Al Nassr musim ini. Perjuangan CR7 membuktikan diri sendiri di Al Nassr tetap saja masih menimbulkan tanda tanya bagi sebagian kalangan. Tidak terkecuali bagi mantan Presiden Real Madrid Raymond Calderon. Ia tidak habis pikir dengan keputusan CR7 tersebut. Di matanya, Cristiano Ronaldo masih bisa melanjutkan karirnya di Eropa setidaknya hingga 3 musim ke depan. Tapi di sisi lain, jalan Ronaldo untuk membuktikan diri di Al Nassr masih panjang. Ia harus fokus menghadapi jadwal Al Nassr yang semakin padat. Selanjutnya, Ronaldo CS yang akan diuji oleh Taiwan di lanjutan Liga Arab Saudi. Laga antara Al Nassr versus Al Taiwan akan berlangsung pada Jumat 17 Februari pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Di laga itu, Ronaldo berpeluang menambah pundi-pundi golnya karena sejauh ini ia baru mengemas 5 gol saja. Hal tersebut membuatnya tertinggal cukup jauh dari sang pemuncak daftar top skor Liga Arab Saudi, Anderson Talisca. Anderson Talisca sendiri adalah rekan setim Ronaldo di Al Nassr. Berikut ada daftar top skor Liga Arab Saudi. 13 gol Anderson Talisca Al Nassr. 11 gol ada Carlos Junior Al Sabab. 9 gol Abderrazak Hamdallah Al Ittihad. 8 gol Firas Al Buraikan Al Fateh dan Odigon Ighalo Al Hilal. 7 gol ada Christian Guanca Al Sabab. 6 gol Anthony Nuakaime Al Feiha dan Yusuf Al Samari Al Batin. 5 gol ada Cristiano Ronaldo Al Nassr, Saad Buhwir Abba, Saleh Al Amri Abba. Kita beralih ke Liga Champions. Fakta kemenangan Bayern Munchen atas PSG di Liga Champions di mana salah satunya gol Kylian Mbappe dianulir sebanyak 2 kali. Bayern Munchen berhasil mengamankan 3 poin penuh ketika melakoni laga tandang melawan Paris Saint-Germain. Duel pada Rabu 15 Februari dini hari tadi di Parc des Princes Stadium, Bayern Munchen menang tipis atas PSG dengan skor 1-0. Gol tunggal itu diselesaikan oleh Kingsley Coman dan sekaligus menjadi pahlawan bagi Bayern Munchen. Di balik kemenangan itu ada beberapa fakta menarik, yaitu gol Kylian Mbappe yang dianulir 2 kali oleh wasit. Lalu Benjamin Pavard yang mendapat kartu merah ketika berusaha menghentikan laju Lionel Messi. Dan para mantan pemain PSG seperti Coman dan Pavard bermain cukup beringas. Kita ulik satu demi satu. Pertama, gol Kylian Mbappe dianulir 2 kali. Mbappe terpaksa harus menelan pil pahit ketika PSG kalah di kandang sendiri. Bumbar andalan PSG itu gagal menyumbang gol. Akan tetapi bukan karena Mbappe tidak bisa berkutik, melainkan 2 golnya harus dianulir oleh wasit gara-gara offside. Uniknya bukan hanya 1 gol yang dianulir, tapi total 2 gol dari Mbappe dibatalkan oleh wasit. Di mana 2 gol Mbappe tercipta di menit 74 dan 84. Gegara batalnya
satunya gol Mbappe secara tidak langsung membuat PSG tidak bisa membalik keadaan, bahkan merengkuh kemenangan. Kedua, kartu merah Pavard. Jelang selesainya pertandingan, Benjamin Pavard diganjar kartu merah oleh wasit. Pemberian kartu merah itu terjadi setelah ia diberi kartu merah kedua oleh wasit gara-gara melakukan pelanggaran. Adapun penyebab diberikannya kartu merah kedua tersebut karena ia melanggar Lionel Messi di dekat kotak penalti di sisi kanan lapangan. Kartu merah tersebut tentu sebuah pukulan keras bagi Bayern lantaran Pavard bermain cukup apik. Namun, untungnya kartu merah tersebut tidak mempengaruhi hasil pertandingan. Pasalnya Bayern berhasil mengamankan kemenangan 1-0 atas PSG hingga peluit panjang dibunyikan. Ketiga, para mantan beringas. Di balik serunya duel München versus PSG ini ada dua mantan pemain PSG yang bermain cukup beringas. Pertama, Kingsley Coman yang pernah menimba ilmu di Akademi PSG mencetak gol bagi München. Namun ia enggan berselebrasi lantaran menghargai mantan klubnya dulu. Mantan kedua yaitu Benjamin Pavard. Benjamin Pavard harus keluar dari lapangan pertandingan lebih dulu karena mendapatkan kartu merah dari wasit. Padahal sebelum diganjar kartu merah tersebut, Pavard menunjukkan penampilan apik di barisan benteng pertahanan München. Dan itulah 3 fakta di balik kemenangan Bayern atas PSG di pertandingan Liga Champions. Ada 3 sorotan mewarnai kemenangan AC Milan atas Tottenham Hotspur, di mana salah satunya Brahim Diaz menjadi pencetak gol termuda AC Milan di Liga Champions. Duel pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions tersebut telah terjadi pada Rabu 15 Februari dini hari tadi. Dan setelah mengalami rentetan kekalahan di Liga domestik, AC Milan langsung menuai hasil positif di Liga Champions. Berlangsung di San Siro, Brahim Diaz sukses mencetak gol penentu kemenangan AC Milan atas Tottenham. Satu-satunya gol AC Milan diukir lewat gol cepat oleh Brahim Diaz pada menit ke-7. Tentu itu adalah hasil positif yang akan memberikan kepercayaan diri yang kuat bagi skuad Stefano Pioli. Dengan kemenangan membuat langkah AC Milan lebih mudah di babak 16 besar leg kedua nanti yang akan digelar di Tottenham Hotspur Stadium pada 9 Maret 2023. Dan berikut 3 sorotan kemenangan AC Milan atas Spurs di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pertama, pencetak gol termuda AC Milan di Liga Champions. Satu-satunya gol penentu kemenangan AC Milan dicetak oleh pemain mudanya bernama Brahim Diaz. Brahim Diaz sendiri berumur 23 tahun lebih 195 hari. Sedangkan pencetak gol termuda AC Milan yang terakhir kali diukir oleh Ricardo Kakà pada bulan Maret 2004. Kala itu Kakà berhasil lesatkan 2 gol melawan Deportivo de La Coruna di perempat final Liga Champions. Saat itu Kakà berumur 21 tahun lebih 336 hari. Kedua, badai cedera AC Milan. AC Milan mampu membuktikan diri meski banyaknya pemain yang cedera, tetapi tetap menjadi tim yang patut disegani. Pada babak 16 besar Liga Champions ini, AC Milan mendapati beberapa pemain yang cedera. Mereka adalah Mike Maignan, cedera otot, Sergio Dest, cedera betis, Alessandro Florenzi, cedera hamstring, Ismail Benacer, cedera otot, dan Zlatan Ibrahimovic, penyembuhan. Dengan begitu banyak rentetan pemain yang cedera,
AC Milan masih bisa meladani Spurs. Tercatat AC Milan jauh ungguli torehan shot on target dengan lesakan 4, sedangkan Spurs hanya 3 lesakan. Ketiga, gol tercepat. Kali ini Brahim Diaz menjadi bintang utama pada pertandingan. Ia mengukir sejumlah catatan fantastis termasuk gol cepat kedua AC Milan di babak sistem gugur Liga Champions yaitu 6 menit 24 detik. Sebelumnya Ronaldinho sukses mengukir prestasi serupa dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions melawan Manchester United pada Februari 2010 yaitu dengan catatan 2 menit lebih 11 detik. Prediksi skor antara Dortmund versus Chelsea di Liga Champions diperkirakan akan berakhir bagi kemenangan sang tuan rumah 2-1. Dua bursa prediksi skor Liga Champions menempatkan Borussia Dortmund sebagai unggulan pemenang atas Chelsea. Leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Borussia Dortmund versus Chelsea akan digelar di Signal Iduna Park pada Kamis 16 Februari pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan dua bursa prediksi skor memprediksi duel antara Dortmund versus Chelsea akan berakhir dengan kemenangan sang tuan rumah. Akhir-akhir ini jika dilihat secara performa Dortmund lebih meyakinkan daripada The Blues. Marco Reus CS tidak pernah gagal membungkus kemenangan sejak pergantian tahun. Sedangkan ada satu bursa prediksi yang memperkirakan hasil imbang antara Dortmund dengan Chelsea. Jika menilik preview laga yang telah dilakoni kedua tim, Chelsea akan melakoni laga yang cukup berat di babak 16 besar Liga Champions ini. Bertandang di Signal Iduna Park, Chelsea dihadapkan dengan statistik mentereng Borussia Dortmund. Tercatat Dortmund tidak pernah gagal membungkus kemenangan sejak pergantian tahun. Di Liga Jerman akhir pekan lalu, Dortmund berhasil melibas tuan rumah Werder Bremen 2 gol tanpa balas. Hasil tersebut membuat Dortmund sangat percaya diri untuk menatap laga kontra Chelsea. Sementara itu Chelsea masih sulit menang meski sudah belanja besar-besaran di bursa transfer musim dingin. Dalam 3 laga terakhirnya di Premier League, Chelsea selalu meraih hasil seri. Laga ini akan menjadi pertemuan perdana bagi kedua tim. Meskipun begitu, Dortmund memiliki pengalaman menghadapi wakil Inggris lain di fase grup Liga Champions musim ini, yaitu Manchester City. Sedikit menilik kondisi kedua tim saat ini, di mana Borussia Dortmund tidak akan diperkuat Abdoulaye Kamara dan Youssouf Moukoko karena cedera. Moukoko mengalami cedera saat melawan Werder Bremen dan tentu absennya menjadi pukulan bagi tim tuan rumah. Di sisi lain, Chelsea tidak akan diperkuat Raheem Sterling, N'Golo Kante, Denis Zakaria, Wesley Fofana, Mateo Kovacic, Armando Broja, Christian Pulisic, dan Edouard Mendy karena cedera. Sementara Benoit Badiashile dikeluarkan dari skuad Liga Champions Chelsea bersama dengan Pierre Aubameyang. Mereka berdua dipastikan absen. Kita beralih ke Liga Inggris. Prediksi skor duel Arsenal versus Manchester City di Liga Inggris diperkirakan akan berakhir imbang entah 1-1 ataupun 2-2.
Arsenal akan menjamu Manchester City pada laga tunda pekan 12 Liga Inggris. Duel papan atas tersebut akan digelar di Emirates Stadium pada Kamis 16 Februari pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan beberapa bursa prediksi skor pertandingan menempatkan laga The Gunners melawan The Citizens berakhir dengan imbang. Pasalnya, kedua tim diprediksi akan tampil habis-habisan guna bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris. Dan prediksinya, dua bursa memperkirakan Arsenal imbang 1-1 dengan Manchester City. Sedangkan satu bursa melihat skor akan berhenti di angka 2-2. Menilik preview laga kedua tim di mana Arsenal sedang mengalami penurunan performa. Dalam 3 laga terakhir, Arsenal gagal meraih kemenangan. Setelah dikalahkan Manchester City di ajang FA Cup, Arsenal kembali kalah 0-1 saat Everton di Liga Inggris. Dan terbaru Bukayo Saka CS itu ditahan imbang Brentford 1-1 di Emirates Stadium pada pekan 23 Liga Inggris. Kini posisi Arsenal di papan klasemen semakin dekat dengan Manchester City yang hanya berselisih 3 poin saja. Berbeda dengan Arsenal, Manchester City kini justru meraih hasil apik pada laga terakhir mereka. Di tengah dakwaan FA Inggris terkait kasus finansial, Manchester City justru tampil terengginas kala melibas Aston Villa dengan skor 3-1. Dan untuk duel antara Arsenal versus Manchester City sendiri diprediksi akan berlangsung sengit. Di musim ini Arsenal tentu tidak ingin kalah untuk kedua kalinya dari Citizens. Tetapi skuad asuhan Mikel Arteta itu memiliki hasil minor saat bersua City. Tercatat Arsenal selalu tumbang dalam 6 bentrokan terakhir kontra City di semua ajang. Menilik kondisi tim saat ini, Arsenal tidak memiliki kekhawatiran cedera dan bersiap untuk laga berat melawan Manchester City. Meski sudah pulih dari cedera, Emil Smith-Rowe dan Gabriel Jesus masih diragukan tampil karena kondisi tubuh mereka masih belum cukup bugar. Sedangkan di kubu Manchester City, Pep Guardiola tampaknya bisa bernafas lega selesai Erling Haaland kembali berlatih. Haaland sempat mengalami cedera saat laga melawan Aston Villa dan ditarik keluar pada jeda laga babak pertama. Dan John Stones tetap cedera selama beberapa minggu ke depan, sedangkan Nathan Ake tampaknya bisa kembali ke starting 11 setelah diistirahatkan saat kontra Aston Villa. Kita beralih ke Liga 1. Hasil akhir pertandingan antara Persib Bandung versus PSM Makassar pada lanjutan pekan 24 Liga 1 berakhir bagi kekalahan skuad Maung Bandung. Berduel pada Selasa 14 Februari, PSM Makassar berhasil mencuri poin penuh kala pecundangi Persib Bandung dengan skor 2-1 di Stadion Pakansari Bogor. 2 gol kemenangan PSM dilesakkan oleh Ramadan Sananta di menit 63